Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah puasa semua kan hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya lihatlah sisi kanan dan juga sisi kiri kalian. Barangkali ada sampah, diambil terus dibuang di tempat sampah ya. Oke, Ibu presentasi terlebih dahulu, barangkali ada yang tidak masuk. Ainun, Kuro, Ismil. Alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Oke, kita yel dulu ya. Siapkah belajar hari ini anak-anak? Saya siap, saya bisa. Allahu Akbar. Oke. Kira-kira ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali. Materi minggu lalu kita membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Oke, Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan di sungai. Kira-kira kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Iya, benar sekali. Salah satu dampaknya adalah akan terjadi banjir. Yang kedua yaitu akan terjadi pencemaran lingkungan dan akan terjadi perubahan buruk bagi lingkungan sekitar. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya Ibu mau menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu agar kalian dapat mengetahui pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Oke, yang pertama yaitu pengertian pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ya, silahkan Ismil. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Ismil. Jadi, perlu diingat bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu rekombinan, baik itu zat, makhluk hidup, ataupun komponen lain yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Contohnya yaitu kegiatan membuang sampah yang sudah Ibu sebutkan di awal. Dan yang kedua yaitu pembuangan deterjen ke tanah, yang mana deterjen tersebut akan menurunkan kesuburan tanah. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Ada berapa sih macam-macam pencemaran lingkungan? Iya, benar. Ada 5. Apa saja, Syahril? Ya, benar sekali. Macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya itu ada 5. Yang pertama itu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan juga pencemaran bahan radioaktif. Oke, yang terakhir yaitu faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Ada berapa sih faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan? Ya, iya benar sekali. Ada 3. Yang pertama yaitu overpopulation, dan yang kedua adalah semakin berkembangnya teknologi, dan yang terakhir adalah karena adanya polutan. Yang pertama yaitu overpopulation. Maksudnya apa sih overpopulation itu? Iya, silahkan Ainun. Iya, benar sekali. Overpopulation artinya membeludaknya populasi manusia sehingga menyebabkan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan itu semakin meningkat. Efeknya apa, Bu? Misalnya, kebutuhan akan papan atau tempat tinggal, yang mana banyak sekali peralihan lahan yang semulanya itu hutan atau lahan pertanian akan diubah menjadi perumahan, sehingga apa? Pohon-pohon ditebang akan menyebabkan udara panas. Selain itu juga akan menyebabkan banjir karena hilangnya area resapan air. Oke, yang kedua yaitu semakin berkembangnya teknologi. Semakin berkembangnya teknologi ini juga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya apa? Contohnya,
Kita lihat dulu alat transportasi kakek atau nenek kalian, yaitu berupa sepeda. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka terciptalah suatu sepeda motor yang mana bahan bakarnya itu berupa BBM. Nah, hasil dari pembakaran BBM ini menyebabkan karbon dioksida di lingkungan akan meningkat sehingga menyebabkan udara panas. Selain itu juga menyebabkan, ya benar, lapisan ozon semakin menipis. Nah, jadi yang terakhir yaitu polutan. Kira-kira apa sih polutan itu? Iya, benar sekali. Polutan adalah zat atau bahan yang kadarnya melebihi normal atau berada pada waktu atau tempat yang salah. Selain itu juga bersifat toksik atau racun. Contohnya, jika kadar CO2 terlalu besar, terlalu tinggi di lingkungan, maka akan menyebabkan lapisan ozon semakin menipis sehingga banyak sekali gunung-gunung es yang ada di area kutub itu akan mencair. Jadi diingat ya bahwa faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan itu ada 3. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Tidak ada ya. Oke, yang terakhir yaitu korelasi dengan keislaman yang mana terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'aswaqal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Mancalah 12 mata air yang mana setiap kaum telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah kalian dari rezeki yang telah diberikan Allah, dan janganlah kalian berbuat kejahatan di bumi dan melakukan kerusakan. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk melakukan kejahatan dan kerusakan di bumi. Allah menyuruh kita untuk menjaga sumber daya alam. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dan juga anak cucu kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan, tambahan atau sanggahan? Nggak ada ya? Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke, silahkan membentuk menjadi 6 kelompok. Buka LKS halaman 24. Di sana sudah tertera beberapa butir soal. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menjawab soal tersebut. Hasil diskusi tulis di buku tulis masing-masing ya. Oke, untuk referensinya bebas, bisa dari jurnal atau buku-buku yang lain. Waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah 15 menit. Adakah yang ingin maju dan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya? Dari kelompok berapa? Iya, silahkan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Soal yang pertama yaitu jelaskan macam-macam pencemaran lingkungan menurut sumbernya. Pencemaran lingkungan ada 5, yaitu pencemaran air. Contohnya apa? Enceng gondok. Membeludaknya enceng gondok di permukaan air akan menyebabkan permukaan air tertutupi sehingga matahari ataupun oksigen tidak bisa masuk ke dasar perairan sehingga biota yang ada di perairan tersebut akan mati. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Misalnya yaitu pencemaran dari sampah plastik, yang mana sampah plastik ini akan sulit terurai dan akan menyebabkan produktivitas dari tanah tersebut menurun. Selain itu, hewan-hewan juga akan memakan sampah plastik tersebut karena mereka mengira bahwa sampah plastik tersebut adalah makanannya. Yang ketiga yaitu pencemaran udara. Seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 3 yaitu gas hasil asap kendaraan atau pabrik. Yang mana pada tahun 2019 Jakarta dikatakan sebagai ibu kota dengan pencemaran udara terbesar.
Jadi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan juga dari asap pabrik. Yang keempat yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara ini berasal dari kendaraan bermotor atau mesin-mesin pabrik, sehingga menyebabkan suara bising yang dapat mencemari suara. Yang terakhir yaitu pencemaran bahan radioaktif. Pencemaran bahan radioaktif ini akan menyebabkan mutasi genetik. Oke, soal yang kedua yaitu bagaimana upaya mengurangi pencemaran lingkungan? Ada yang mau menjawab dari kelompok berapa yuk? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Jadi, cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu kita mengolah sampah atau mengolah limbah sebelum kita buang. Yang kedua yaitu mendaur ulang sampah atau limbah, entah itu dijadikan kompos atau dijadikan suatu kerajinan tangan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Adakah yang ingin memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Iya, silahkan Ainun. Ya, beri tepuk tangan untuk Ainun. Jadi kesimpulannya, pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu rekombinan, baik itu zat makhluk ataupun komponen lain yang berdampak negatif atau menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan ada 5, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan juga pencemaran bahan radioaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran ada 3. Yang pertama yaitu overpopulation, perkembangan teknologi, dan juga polutan. Korelasi dengan keislaman terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Oke, silahkan berikan aplaus untuk siswa yang telah aktif pada pembelajaran hari ini. Oke, tugasnya PR-nya kalian kerjakan LKS halaman 31 ya. Oke, materi sekarang ini adalah materi terakhir, jadi jangan lupa untuk belajar untuk ujian UAS ya. Oke, Ibu punya kata-kata nih sebelum menutup pembelajaran hari ini. Gini, ketika orang lain meragukan kemampuanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu bahwa kamu bisa. Jadi kamu harus optimis, jangan pernah pesimis, oke? Oke, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.